Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Herman Yosef Taranpirak Eskepnes, Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga masyarakat Kabupaten Lembata yang saya cintai. Melalui video ini, saya menyampaikan beberapa informasi tentang pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan juga menjadi media informasi bahwa sejak pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menetapkan bencana non-alam penyebaran COVID-19 melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Maka langkah dan upaya dalam rangka penanganan dan pencegahan pun terus dilakukan oleh pemerintah bahkan hingga sampai saat ini. Upaya penanganan yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah melalui beberapa kebijakan agar semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menderita penyakit COVID-19. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah yang sudah dan sedang dilakukan hingga saat ini juga melalui beberapa kebijakan, diantaranya adalah dengan penerapan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk pembatasan tatap muka dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini perlu kita sadari dan kita terima sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19. Langkah lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi wabah atau pandemi yang terjadi hingga saat ini adalah melalui vaksinasi COVID-19. Di Kabupaten Lembata, pelaksanaan kegiatan vaksinasi sudah dilakukan dengan sasaran pada orang dewasa, lansia, ibu hamil, remaja dengan usia 12 sampai 17 tahun. Dan pada hari ini, Jumat 21 Januari 2022, akan dilaksanakan kegiatan launching pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Vaksinasi yang diberikan pada anak sebenarnya tidak untuk mencegah terjadinya penularan atau penyebaran COVID-19, tetapi lebih kepada upaya peningkatan daya tahan tubuh untuk melindungi keparahan dari penyakit. Karena imunitas atau kekebalan anak belum sempurna dan belum terpapar dari virus ini, sehingga vaksinasi ini diberikan agar memperkenalkan sebuah penyakit kepada anak, sehingga ketika anak terpapar dengan penyakit ini, maka sel memori dapat memberikan pertahanan yang baik. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun dilakukan, antara lain untuk melindungi dan memperkuat sistem kekebalan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, perlu kita sadari bahwa anak-anak
tidak hanya bisa tertular COVID-19, akan tetapi juga berpotensi menularkan. Apalagi 66% keluarga di Indonesia berinteraksi erat dengan anak dan lansia, sehingga anak yang divaksin dapat memberikan perlindungan bagi orang di sekitarnya. Hal lain yang melatar belakangi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun adalah bahwa pelaksanaan vaksinasi pada anak dapat mendorong dibukanya pembelajaran tatap muka secara merata. Dan yang tidak kalah penting juga terkait dengan kebijakan pemerintah, bahwa apabila cakupan vaksinasi di suatu wilayah di mana capaian dosis pertama lebih dari 70% dan capaian dosis pertama pada lansia sudah mencapai lebih dari 60%, maka pelaksanaan vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun dapat dilakukan di wilayah tersebut. Dan untuk Kabupaten Lembata, capaian vaksinasi pada masyarakat untuk dosis pertama sudah mencapai 86% dan dosis pertama untuk lansia sudah mencapai 63%. Dengan demikian, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun dapat dilaksanakan di Kabupaten Lembata. Hal ini ditandai dengan kegiatan launching pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal 21 Januari 2022. Tujuan pelaksanaan kegiatan vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun adalah: yang pertama, mencegah sakit berat dan kematian pada anak. Kedua, mencegah penularan pada anggota keluarga yang belum mendapat vaksinasi atau yang mempunyai risiko terinfeksi. Tiga, mempercepat tercapainya kekebalan kelompok. Empat, mendukung atau mendorong pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah serta mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Untuk saat ini, jenis vaksin yang direkomendasikan oleh Balai POM yang dapat diberikan pada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun adalah vaksin Sinovac. Karena berdasarkan uji klinik bahwa vaksin Sinovac ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi serta memberikan dampak imunitas yang tinggi pula, yakni 96,15%. Syarat diberikan vaksin pada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun adalah: 1. Membawa kartu keluarga. Kedua, wajib dalam kondisi sehat. Ketiga, wajib didampingi orang tua. 4. Sudah melewati tahapan screening. Anak tidak disarankan untuk vaksin jika: 1. Dalam keadaan demam. 2. Memiliki komorbid atau penyakit bawaan. 3. Sedang menjalani terapi. 4. Anak yang baru sembuh dari penyakit COVID-19 dengan jarak waktu kurang dari 3 bulan. 5. Anak yang baru diberikan imunisasi lain dengan jarak kurang dari 1 minggu. 6. Anak yang pernah diberikan vaksin dan mengalami shock. Rentang waktu pemberian vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun
adalah 28 hari antara dosis pertama dan dosis kedua. Perlu kita ketahui bahwa semua anak yang mendapatkan vaksinasi tentu mempunyai efek samping. Efek samping yang terjadi pada anak yang diberikan vaksinasi COVID-19 pada usia 6 sampai dengan 11 tahun adalah efek lokal terdiri dari nyeri pada tempat penyuntikan, merah dan bengkak. Sedangkan efek sistemik, anak bisa mengalami demam, mual, badan lemas, dan sakit kepala. Dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun, peran orang tua sangat membantu proses ini. Ada beberapa hal yang perlu diketahui orang tua saat anak melaksanakan vaksinasi adalah yang pertama, orang tua harus yakin bahwa vaksin yang diberikan pada anak dapat membantu anak dalam membentuk imunitas anak. Kedua, orang tua harus mampu meyakinkan anak untuk diberikan vaksinasi. Dan yang ketiga, orang tua mendampingi anak saat vaksinasi dan dapat memberikan pertolongan pada anak yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi ringan pada anak. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.